Halo, selamat datang di podcast KPU. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman pemilih, saya Gaya kembali menjumpai pemilih di rumah ataupun dimanapun berada. Hari ini kami berada di kantor KPU Kabupaten Tojo Bunda dalam podcast KPU tentunya. Dan Bapak Ibu telah bersama dengan saya Bapak Akhil LBO SPDI. Betul Pak namanya? Iya, terima kasih. Bapak ini atau Pak Akhil ini adalah Ketua KPU Kabupaten Tojo Bunda dan membawa divisi keuangan umum, rumah tangga dan logistik. Sudah ada tiga Pak? Betul, oke. Silakan Bapak menyapa dulu kalau begitu, meskipun sudah saya perkenalkan, tapi sebaiknya Bapak menyapa teman-teman dulu. Mau Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih, berbincang, berdiskusi tentang proses pengelolaan logistik khususnya di Kabupaten Tojo. Baik, KPU sebagai penyelenggara pemilu di negara ini tentunya tidak mudah Bapak ya, banyak hal yang mesti dilaksanakan, mulai dari urusan data, sosialisasi, pendidikan pemilih, termasuk menyiapkan logistik. Jadi si Bapak saja sudah banyak, ada keuangan, rumah tangga, dan untuk logistik kita akan membahas secara khusus, dan inilah yang menjadi tema dan kita sudah punya pertanyaan gitu. Sudah ada pertanyaan yang kemudian Bapak bisa menjawab pertanyaan ini, dan ini sekaligus sebagai bentuk sosialisasi atau pendidikan kepada teman pemilih yang kemudian ini menjadi sumber informasi yang akurat, karena Bapak yang menyampaikan sebagai Ketua KPU Kabupaten Tojo Bunda dalam kapasitasnya. Baik, Bapak sudah sering kita mendengar sebagai pemilih logistik dan lain sebagainya yang kemudian itu sudah tersedia pada saat hari H, pada saat 17 misalnya. Kita tahunya logistik itu sudah tersedia dan datang mencoblos. Pemilihnya tahunya dia menyampaikan hak suaranya, tetapi tidak mengetahui sejauh mana upaya kemudian usaha yang dilakukan oleh KPU itu sendiri sehingga menghadirkan logistik itu di KPU sehingga proses pemilihan dapat berjalan dengan baik. Nah, apa yang dimaksud sebetulnya dengan logistik pemilu ini, dan bagaimana proses logistik itu sampai di TPS? Baik, mengawali podcast kita pada kesempatan ini yang akan membahas terkait dengan logistik pemilu, dan tentunya para pemilih yang datang ke TPS setelah tiba di TPS mereka sudah mendapatkan beragam jenis logistik pemilu dan pemilihan. Nah, untuk di KPU sendiri hal ini dikelola oleh divisi logistik terkait dengan proses persiapan, proses pelaksanaan. Ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan proses pengadaan, distribusian. Ini merupakan satu rangkaian yang cukup panjang. Proses panjang. Sampai akhirnya semua jenis logistik itu ada di TPS siap digunakan. Betul sekali. Iya, rentetan dari proses panjang ini mungkin bisa sedikit Bapak kasih bocoran seperti apa? Mulai dari pusat, kemudian oleh perusahaan ini cetak segala macam sampai diberikan di TPS itu bagaimana? Ya, jadi kita
ambil sampel contohnya surat suara. Surat suara. Logistik utama dalam setiap perhelatan pemilu maupun pemilihan. Karena melalui logistik inilah, melalui surat suara, bagaimana daulat rakyat kemudian tersampaikan. Nah, proses pengelolaan logistik khususnya untuk surat suara sendiri mulai dari apa namanya pemilihan calon penyedia, tentu di KPU sendiri memiliki aturan ya terkait dengan proses tersebut. Diatur dalam PKPU juga? Iya, diatur dalam PKPU. Nah, setelah melakukan proses-proses yang saya sebutkan, misalnya ada perusahaan yang menggunakan. ya setelah misalnya penentuan calon penyedia sudah dilaksanakan, kemudian dilakukan supervisi untuk memastikan output atau hasil daripada surat suara itu sendiri, kemudian proses pengiriman sampai pada proses pendistribusian. Ada suatu, ada schedule-nya. Misalnya di perusahaan berapa lama, cetak berapa lama, berapa hari. Iya. Karena tahapan logistik ini tidak masuk dalam tahap pemilihan ya, gitu dia dikategorikan non tahap, sehingga KPU perlu menyusun schedule ini melibatkan pihak-pihak terkait, dalam hal ini misalnya untuk pengamanan dari pihak kepolisian. Disusun oleh KPU Bojonegoro sendiri. Iya. Schedule tersebut kemudian didistribusikan. Sebenarnya schedule-nya disusun oleh KPU Republik Indonesia. Ya, melalui surat dinas, melalui ini. Nah, kemudian itu didistribusikan ke kami dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada, baik itu jadwal cetak maupun jadwal pemilu. Tetap ada schedule juga, jadwal ya. Sejauh ini apakah ada meleset dari jadwal pengalaman Bapak sejak berapa kali melakukan penyelidikan? Alhamdulillah di pelaksanaan pilkada tahun 2024 yang telah usai, sempat terjadi beberapa kali kemunduran jadwal dari jadwal awal yang sudah ditentukan, namun pada dasarnya ini tidak mengganggu jadwal kami internal untuk melakukan proses pengolahan, pengelolaan sampai pada pendistribusian siap digunakan di TPS. Tidak ada jadwal yang terganggu, semua berjalan sesuai dengan schedule yang sudah disusun dari awal. Ya, saya masih menarik lagi soal perusahaan atau penyedia ya Pak. Mungkin Bapak bisa membuka tentang pemilih ya. Bagaimana menentukan penyedia ini? Apakah perusahaan lokal itu Bojonegoro atau ada perusahaan lain? Atau ada model mungkin secara terbuka diumumkan pemenangnya? Mungkin bisa Bapak ceritakan. Secara spesifik, secara detail, ini diatur oleh teman-teman sekretariat, diatur dalam keputusan yang melalui Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia telah ditentukan dalam proses itu disampaikan oleh Sekjenan melalui surat dinas. Nah, ini kemudian diverifikasi oleh teman-teman sekretariat untuk menentukan standar perusahaan yang akan menjadi calon penyedia ya untuk logistik KPU Kabupaten Bojonegoro. Standar. Teman pemilih dalam menyiapkan logistik sudah diterapkan bahwa dilaksanakan sesuai dengan schedule atau terjadwal. Tentu ini menjadi hal yang sangat berat karena kita harus
tepat waktu, harus mempunyai personil yang mumpuni dan bekerja sekuat tenaga, katakanlah seperti itu. Tapi meskipun sudah disiapkan segala sesuatunya, pasti ada tantangan tentunya ya. Kami mengetahui apa sih tantangan yang terberat yang dihadapi oleh KPU dalam hal ini Bapak sebagai pengambil divisi logistik diri sendiri ya, dalam hal menjadi logistik. Untuk tantangan-tantangan yang dihadapi cukup kompleks ya, mengingat wilayah Toyono ini secara geografis ada wilayah darat, wilayah kepulauan, ada wilayah sulit, sebagian dataran ATT, sebagian dataran terbongkar. Nah ini kan memiliki tantangan masing-masing. Namun dari sekian banyak yang merupakan tantangan, ya menurut kami yang paling berat itu terkait dalam proses pendistribusian ke TPS, di mana dalam ketentuannya bahwa logistik itu harus berada di TPS satu hari sebelum hari H. Nah, hal yang paling mempengaruhi misalnya cuaca. Nah, ini kan sulit diprediksi. Angin. Ya, Dan terus. misalnya kita sudah menjadwalkan H-3 itu distribusi untuk wilayah kepulauan. Namun di hari kan cuaca tidak mendukung, tentu ini juga merupakan tantangan tersendiri. Hal-hal lain juga menjadi tantangan dalam proses ini untuk memastikan ketepatan jumlah. Nah, dalam proses pengelolaan logistik sendiri ada beberapa asas yang dijunjung tinggi terkait dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat biaya. Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk memastikan ini semua bisa berjalan dengan baik sampai di TPS sesuai dengan jumlah yang memang Pengalaman Bapak, apakah ada error atau jumlah tadi yang tidak sesuai? Ya, saya ambil contoh dalam proses pelaksanaan pilkada. Ada beberapa TPS yang setelah dilakukan perhitungan di TPS, ada beberapa logistik yang justru tidak cukup sesuai dengan kebutuhan. Nah ini kan proses pemungutan sudah akan dimulai dalam ketentuannya. Dihitung setelah cukup baru dilaksanakan pemungutan. Ternyata tidak cukup. Nah ini kan cukup menguras bagaimana cara kita memfasilitasi itu kemudian bisa terlaksana. Terlaksana pada hari itu. Iya, jangan sampai ada ditunda seperti apa ya proses pemungutan suara di TPS. Proses pelaksanaan pilkada di Toyono di tahun 2024 alhamdulillah berjalan dengan lancar, kemudian tanpa gugatan. Baik, Bapak tantangan yang terberat apa namanya? Apakah ada maksudnya penyelesaian terhadap sesuatu yang terjadi itu pernah menemui di luar kewenangan KPU kabupaten? Terkait dengan kewenangan, tentu kami berjalan sesuai dengan regulasi. Apalagi berjalan dengan fungsi berkaitan dengan kewenangan. Ya sejauh ini KPU Kabupaten Toyono senantiasa menjalankan aturan, melaksanakan tugas ya, sesuai dengan kewenangan. Jika ada hal-hal yang bersinggungan dengan tugas, namun itu tidak dalam bagian kewenangan kami secara patuh untuk mengkomunikasikan itu dengan
pihak terkait. yang terkait atau KPU yang di atasnya. Ya. Baik, Bapak, untuk Kabupaten Toja terkait logistik, apakah sudah mempunyai bidang sendiri? Nah, ini juga menjadi salah satu PR bersama ya, untuk proses pengelolaan logistik sendiri. Tentu ini sangat terrasakan ketika perhelatan pemilu 2024. Ya. Mana jumlah logistik yang dikelola itu jauh lebih banyak dibandingkan pilkada. Karena jenis pemilihan yang ada di situ menggunakan 5 surat suara. Ya, banyak. Ya, Presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, provinsi dan kabupaten. kabupaten. Ada 5. Nah, Terus tentu- mensiasati dengan tidak adanya kuda. Sudah punya kuda tapi belum dijawab. Ya, tentu kami harus menyiapkan space ruangan yang cukup untuk jenis-jenis logistik yang cukup padat. Nah, di KPU Kabupaten Toja sendiri kami memiliki gudang. Namun gudang itu secara space Kalau sudah semuanya tidak cukup kalau begitu Iya, ya. iya. Kalau pilkada oke. Pemilihan kepala daerah bupati. pilkada juga sebenarnya tidak. Sebenarnya Kurang juga untuk pilkada. kurang Nah, juga. Silakan Pak disampaikan ini juga nanti siapa ini yang bisa Nah, menjawab ini. dalam prosesnya kemudian kami menyewa salah satu gedung milik swasta untuk digunakan dalam menjadi gudang dalam proses pemilu atau pemilihan. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik sehingga kendala ketidakcukupannya space gudang yang kami miliki itu bisa diatasi. Baik, terkait dengan gudang logistik yang tadi KPU-nya, tapi untuk kapasitas tidak mumpuni begitu ya, sehingga kemudian menyewa gedung milik swasta, itu satu poin teratasi. Lalu untuk poin pengamanannya, bagaimana cara mengatasinya? Setelah disewa, terus pengamanannya bagaimana? Saya kembali ke masalah poin Ya. untuk memastikan berjalannya seluruh proses. Masalah pengamanan ini kami berkomunikasi, kami berkoordinasi dengan pihak terkait, pihak kepolisian, pihak TNI dan kejaksaan untuk bersama-sama terlibat dalam proses pengamanan logistik. Tidak hanya dalam pengamanan di gudang, di semua proses dari proses pengiriman sampai pada pendistribusian, pengelolaan itu semua terlibat. Kemudian apalagi ada lembaga yang juga bertugas mengawasi proses ini, yaitu Bawaslu. Baik. Untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang saya sudah sebutkan. Berarti tidak ada masalah ya, karena koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait terlaksana dengan baik. Lalu bagaimana mengantisipasi untuk logistik yang tadi sudah sempat disentil kurang? Mungkin saya kasih contoh saja di beberapa TPS ketika terjadi kekurangan, maka kami akan segera berkoordinasi dengan pihak pimpinan setingkat kami KPU Provinsi seperti apa untuk memenuhi logistik yang kurang. Jika kekurangan itu dipenuhi saat pelaksanaan sortir lipat atau suara masih di gudang, maka itu akan segera dilakukan pengadaan, penambahan sesuai dengan jumlah kekurangan. Betul terjadi. Ya, dan satu hal lagi yang ingin saya tambahkan dalam proses ini itu menggunakan aplikasi yang dikenal dengan aplikasi Silo.
Ada aplikasinya juga. aplikasi Silog. Nah, aplikasi Silog ini sistem informasi logistik. Jadi semua terkait proses itu sudah sejauh mana, dari pencetakan, pengiriman, penyortiran, pelipatan, sampai pada pendistribusian surat-surat. Sampai surat-surat itu sudah digunakan di TPS dan dikembalikan ke gudang, itu terekam dalam aplikasi Silog. Umpama menghadapi kendala ada daerah yang blank spot atau tidak punya jaringan, misalnya di komunitas masyarakat adat jadi gunung lokal, apakah pernah terjadi dan bagaimana mengantisipasi? Atau di sana tidak ada masalah, memang benar-benar untuk daerah yang rawan, yang dianggap tidak ada jaringan, yang sulit untuk dijangkau, memang diteliti seteliti mungkin. Untuk hal seperti ini tentu juga kami membutuhkan masukan-masukan dari pihak terkait, khususnya dari keamanan, dari kepolisian dan untuk kemudian memetakan daerah-daerah yang sulit. Nah, dari hasil pemetaan ini kemudian dilakukan penjadwalan daerah kesulitannya membutuhkan pengiriman katakanlah 5 hari sebelum voting day, ada yang 3 hari. Yang harus dipikul dulu lewat sungai, dari gunung. Ya harus lebih dulu. Ya. Misalnya di wilayah Kecamatan Tojo, Desa Tojo, dan isu pulau, proses distribusi logistik tidak bisa menggunakan kendaraan. Jadi menyewa ada memberikan upah kepada hotel untuk membawa logistik tadi ke jadi pos tambahan karena daerah sulit. Iya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Iya, berarti ada pos yang berbeda untuk masing-masing TPS yang daerah sulit. Iya, untuk distribusi. Itu sudah dipikirkan dan berencana juga. Iya. Yang kedua, kotak suara terbuat dari kardus. Dan teman pemilih tidak mengetahui itu. Kami ingin menanyakan kepada Pak Ketua bagaimana cara penyimpanan kotak suara yang terbuat dari kardus ini. Apakah disimpan begitu saja di dalam gudang atau ada sistem pengamanan lain? Di dalam istilah kami bahwa kotak suara itu terbuat dari karton duplex kedap air. Jadi mungkin bukan kardus biasa. Mungkin di luar KPU mengistilahkan itu kardus. Istilah di KPU itu apa? Kardus kedap air. Kedap air. Kalau dari panjangnya mungkin ada istilah sendiri. Iya. Nah, tentu membutuhkan perawatan, pengamanan yang lebih dibandingkan kotak suara sebelum-sebelumnya. Besi. Besi Aluminium. Perlakuan khususnya seperti apa? Dalam proses pengelolaan logistik sendiri ada dikonis termasuk bagaimana pemeliharaan gudang. Nah, tentunya selain menggunakan alas palet untuk meletakkan semua jenis tadi Tidak bersentuhan langsung dengan lantai. tidak tersentuh langsung dengan lantai, dan secara rutin melalui tim yang dituju sebagai tim pengamanan dan secara rutin melakukan perawatan, Bisa dirawat, disemprot. penyemprotan disinfektan untuk menjaga adanya kemungkinan yang tidak terduga dari serangga atau apa saja. Yang sampai bisa dimakan tikus, serangga atau ada air. Berarti ada perlakuan khusus ya. Pada Ketua,
Mungkin Pak Ketua juga bisa menceritakan kepada teman terpilih apakah ada kiat khusus ya dalam rangka menghadapi pemilu yang akan datang. Apakah sudah melakukan rapat bersama dengan teman-teman KPU di kabupaten dan kemudian melaporkan ke KPU RI ada supaya meminimalisir resiko yang terjadi. Saya terkait dengan logistik. Ya, tentu dalam setiap tahapan yang dilalui oleh KPU, baik itu dalam tahapan pemilu maupun pemilihan, dalam persiapan, pelaksanaan, dan senantiasa melakukan evaluasi. Nah, dalam proses evaluasi ini ya ditemukan dalam beberapa kendala-kendala dan kesulitan yang kita miliki. Tentunya terkait dengan kiat-kiat tadi, untuk selanjutnya kami telah menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan pengelolaan logistik, salah satunya yang sudah singgung di awal, bagaimana masalah geografis itu turut memberi andil sebagai tantangan tersendiri dalam proses pengelolaan logistik. Karena tentu KPU ingin benar-benar memastikan pemilih di TPS difasilitasi dengan baik dengan adanya logistik yang lengkap tanpa kekurangan. Lengkap dan masih itu tadi kekurangan. Iya. Tidak ada cacatnya begitu ya. Baik, Pak Ketua, KPU dalam hal ini bekerja sama koordinasi dengan pihak lain ya. Nah, sepanjang melakukan kegiatan penanganan logistik ini ya, apakah juga melakukan laporan begitu kepada pihak misalnya yang tadi mengawal logistik, ruang kepolisian dan sebagainya? Tentu kami harus berkoordinasi ya dengan para pihak terkait, baik itu Bawaslu sebagai pengawas, dan kepolisian, TNI, dan juga kejaksaan. Bahkan di beberapa kesempatan untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik, khususnya distribusi, kami berkoordinasi secara langsung dengan pihak dinas perhubungan untuk memastikan betul-betul semua proses pendistribusian itu berjalan dengan lancar. Dan pasca itu setelah lancar, apakah ada laporannya ke mereka lagi sebagai pemberitahuan tadi? Ya, tentu. Kami menyampaikan beberapa kesempatan karena setelah proses pendistribusian TPS balik lagi ke KPU, bisa tadi senantiasa dimantau oleh dari pihak. Dan disampaikan sebagai bentuk terima kasih juga ya. Iya. Dan menjalin hubungan baik. Teman pemilih, kita di saat pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah memakai istilah pemilihan secara ya. Pemilihan tahun 2024 dua kali diselenggarakan pemilihan tersebut. Nah, sebagai warga negara, kita memberikan suara kita sebagai bentuk partisipasi kita dalam memilih pemimpin kita, dan secara sadar dengan semangat berdemokrasi yang tinggi kita datang ke TPS. Tapi seperti yang sudah kami berbincangkan tadi, tidak serta-merta suara-suara itu ada dan kita tinggal mencoblos, tapi ada perjuangan panjang, ada kerja banyak orang di dalamnya. Dan karena sudah sampai ke ujung, kami mendengar closing statement menghadapi kampanye Pak Ketua KPU itu kepada teman-teman pemilih. Silakan Pak Ketua. Baik, teman pemilih dimanapun berada, kami dari KPU Kabupaten Bogor pertama mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dalam pelaksanaan suksesi pemilu dan pilkada 2020. Nah, dan untuk selanjutnya tentu kami selalu berharap dengan
tugas yang cukup banyak dibebankan kepada KPU untuk menjamin proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Tanjung Maruna di masa-masa mendatang. Harapannya jangan disia-siakan hak suara, karena KPU memastikan jauh lagi rakyat melalui voting day di proses pemungutan suara di TPS akan berjalan dengan baik dengan menyiapkan logistik yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah berkenan menemani saya di bincang-bincang kita dalam podcast KPU ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, dan sekali lagi Pak, terima kasih banyak, dan teman pemilih tetap mengikuti podcast KPU dengan narasumber yang sama ataupun yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.